Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Bread of Life. Pagi hari ini, mari sebelum kita memulai aktivitas kesibukan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga untuk istirahat sepanjang malam yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, hamba berdoa biar kiranya tangan kemurahan memenjamah saudara-saudara kami. Tuhan sembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau memberi kekuatan yang baru. Dan kalau ada di antara kami dalam pergumulan hidup, masalah keluarga, keuangan, kami yakin Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sedang melatih iman kami untuk tetap terus berharap dan memandang hanya kepada Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Penolong kami. Terima kasih Bapa, kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan kami boleh mengalami keajaiban-keajaiban, mujizat Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya beri tema renungan kita yaitu iman dan mujizat. Saya yakin semua kita membutuhkan dua hal ini, iman dan mujizat. Iman untuk kita melewati setiap hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Intinya semua kita perlu iman. Yang kedua yaitu mujizat. Karena kenyataannya dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dokter ada kalanya juga angkat tangan. Bahkan hamba Tuhan pun juga mungkin tidak bisa menolong kita. Intinya kita membutuhkan murni campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itulah mujizat. Saya yakin juga semua pasti rindu mengalami mujizat Tuhan. Dan memang kadang pengertian mujizat ini juga bermacam-macam. Bagi beberapa orang, kita bisa bangun pagi, itu pun sudah mujizat Tuhan. Kita bisa bergerak, kita mendapatkan nafkah hari ini, itu bagian dari mujizat Tuhan. Sebagian beranggapan yang namanya mujizat itu selalu hal-hal yang fenomenal, yang sensasional. Ya, misalkan seseorang yang sudah divonis dokter kanker stadium 4 tidak bisa sembuh, lalu mengalami kesembuhan, dan kita berkata itu mujizat Tuhan. Well, semuanya kita bisa mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama yang akan kita renungkan bersama-sama, ternyata ada 3 macam orang Kristen berkenaan dengan iman dan mujizat ini. Yang pertama yaitu mereka yang sudah melihat tetapi tidak percaya. Kita akan membaca ayatnya di dalam Yohanes 12 ayat 37.
Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi pada zaman Yesus hidup di dunia. Yesus berkali-kali melakukan banyak mujizat di depan mata mereka. Di depan mata siapa? Orang-orang Yahudi yang sebenarnya adalah umat pilihan Allah sendiri. Ya, tapi Alkitab mengatakan, namun mereka tidak percaya kepadanya. Kita semua tahu akhirnya mereka bahkan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal di antara mereka mungkin ada keluarga dari anak atau seorang janda di kota Nain yang anaknya mati. Dan Yesus membangkitkan anak janda itu, saudaraku. Di depan mata mereka, mereka melihat mujizat itu. Atau mungkin di antara mereka juga ada yang melihat, ikut menikmati ketika Yesus menggandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dimakan untuk 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Saudara, mereka melihat di depan mata mereka sendiri, 5 ketul roti bisa untuk makan sedemikian banyak orang. Mereka melihat di depan mata mereka, tapi mereka tetap tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Atau mungkin di antara mereka ikut minum air yang berubah menjadi anggur dalam perjamuan kawin di kota Kana, tapi mereka tidak percaya. Inilah kenyataan yang terjadi. Bahkan sampai hari ini banyak orang sudah terima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi iman mereka tidak bertumbuh. Mereka tetap tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sebagian setelah ditolong oleh Tuhan tetap kembali ke hidup yang lama. Sebagian berjanji nanti kalau Tuhan tolong mereka akan setia melayani Tuhan. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, setelah mengalami mujizat Tuhan, mereka tetap tidak setia kepada Tuhan, tetap tidak setia beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan tidak terlalu bergembira ketika ada jemaat yang berjanji, Pak, tolong doakan saya. Nanti kalau saya dipulihkan, saya akan mendukung pekerjaan Tuhan. Pak, doakan saya nanti kalau saya sembuh, saya mau rajin ke gereja. Banyak orang yang berjanji-janji seperti itu. Tapi setelah ditolong Tuhan, setelah dipulihkan, tidak sedikit yang akhirnya kembali lagi hidup yang lama dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ketika saya dengar orang berjanji begitu, tidak serta-merta lalu saya menambahkan jam doa saya untuk orang-orang seperti ini. Saya akan tetap mendoakan sama seperti orang-orang yang lain. Saya tidak akan membeda-bedakan, saya tidak akan menambahi, saya tidak akan mengurangi, hanya karena orang-orang yang berjanji akan setialah, akan memberilah, akan menolonglah, dan lain sebagainya. Karena semua kembali kepada kita masing-masing. Semua kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita bisa memaknai berkat Tuhan, mujizat Tuhan? Itu bagian dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Ingat orang-orang Israel di padang gurun, bagaimana mereka juga berkali-kali melihat mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, namun mereka tetap tidak percaya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 95 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Kata Meriba itu artinya provocation atau provokasi. Seperti pada hari di Masa. Masa artinya temptation, pencobaan. Di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Tapi begitu mereka mengalami sampai di satu tempat yang namanya Meriba, mereka terprovokasi karena kekeringan yang mereka alami di padang gurun. Di masa pencobaan itu, mereka jatuh dalam pencobaan. Mereka kembali bersungut-sungut. Padahal Tuhan berkali-kali mendemonstrasikan kuasanya. Embun yang turun dari langit berubah menjadi roti di pagi hari. Di saat mereka tidak ada air, gunung batu mengeluarkan air. Saat mereka membutuhkan daging, Tuhan kirim hujan burung puyuh. Berkali-kali Tuhan melakukan itu, dan peperangan demi peperangan yang mereka harus hadapi, Tuhan menolong mereka luar biasa.
laut Teberau Tuhan keringkan, dan masih banyak lagi mujizat yang Tuhan buat. Namun mereka tidak percaya. Maka tidak jaminan ketika orang sudah mengalami mujizat Tuhan, maka pasti lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tidak menjadi jaminan. Di Matius 11 ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 20 dan 21, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ, perhatikan, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya, kalau Anda baca terus, nanti juga ada satu kota lagi yang ditegur oleh Tuhan, dikecam oleh Tuhan, yaitu Kapernaum. Nah, jadi baik Kapernaum, baik Korazim, Betsaida, ini kota-kota yang ada di wilayah Israel. Sebaliknya di Tirus dan di Sidon, ketika dikatakan Tirus dan Sidon ini di luar wilayah Israel. Dikatakan di Tirus dan di Sidon, ketika mereka mengalami mujizat-mujizat, mereka sudah lama bertobat dan berkabung. Artinya apa? Justru di kalangan bangsa Yahudi sendiri, umat pilihan Allah, tidak seperti di bangsa-bangsa lain. Ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, di Sidon, di Tirus, mereka bertobat, mereka berkabung. Tapi justru umat pilihan Allah sendiri tidak bertobat, tidak berkabung. Ini kenyataan yang sampai hari ini masih terjadi di banyak kalangan orang Kristen. Mereka berdoa, mengharapkan mujizat, pertolongan Tuhan. Tapi setelah mujizat itu terjadi, ternyata tidak membuat iman mereka bertumbuh, tidak membuat karakter mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi tidak ada jaminan ketika seseorang mengalami mujizat, pasti akan lebih percaya kepada Tuhan. Kenyataan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu terhadap umat pilihan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah, yang kedua, kelompok orang Kristen yang kedua yang saya boleh katakan yaitu kalau tidak melihat, tidak percaya. Jadi yang pertama, orang Kristen yang mirip orang Yahudi sudah melihat tapi tidak percaya. Yang kedua yaitu kalau tidak melihat, tidak percaya. Yohanes 20 ayat 25, ini peristiwa yang terjadi dengan Rasul Thomas pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini kelompok yang kedua, orang yang masih suka nuntut-nuntut Tuhan, menuntut bukti, menuntut mujizat, baru mau percaya. Baru mau percaya. Saya yakin kelompok ini makin banyak lagi dibanding kelompok yang pertama. Orang yang selalu minta bukti dulu, baru mau percaya. Dan ini gambaran dari Rasul Thomas. Padahal murid-murid yang lain sudah memberitahukan, kami melihat Tuhan. Tapi Rasul Thomas tidak percaya. Sebelum dia mencucukkan jarinya di bekas tangan Yesus yang berlubang paku atau bekas lambung yang tertikam tombak, Rasul Thomas berkata, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan Tuhan kita itu bukan seperti vending mesin yang harus selalu menuruti semua keinginan kita. Kalau Anda pernah lihat vending mesin yang ada kacanya, lalu di dalamnya itu ada satu box kotak begitu, ada aneka minuman, mungkin juga snack. Kita masukkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dari minuman atau snack yang kita pilih. Lalu kita tinggal pencet tombolnya, maka akan keluar sesuai keinginan kita. Ingat, Tuhan kita bukan seperti itu, yang harus nuruti semua keinginan kita. Dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan semua keinginan kita. Kalau memang itu yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan iblis yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun? Iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti.
Apakah Yesus nuruti? Apakah Yesus membuat mujizat, mengubah batu menjadi roti? Tidak. Yesus melakukan mujizat atau tidak melakukan mujizat, eksistensi dia sebagai anak Allah tidak dapat diragukan. Maka Yesus tidak terprovokasi seperti orang Israel tadi. Oh, aku harus tunjukkan aku sebagai anak Allah. Tidak. Seperti yang dikatakan dalam surat Filipi pasal yang kedua. Dia justru mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia tinggalkan, atau untuk beberapa saat, dia tidak gunakan status keilahiannya. Ya, sebab kalau Yesus mempertahankan status keilahiannya, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap Yesus, apalagi menyalibkannya. Tidak mungkin. Tapi karena dia memang mengambil rupa sama seperti kita manusia, dia merendahkan diri supaya dia bisa mati dan menebus dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua kedaulatan Allah, bukan karena kemauan kita. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawa ke tempat di bubungan bait Allah. Berarti ada di mana itu? Di Yerusalem. Ya, walaupun ditulis pencobaan ini terjadi di padang gurun, sebetulnya Yesus dibawa ke Yerusalem. Diperlihatkan, saudaraku. Ya, dari tempat yang tinggi. Nah, iblis berkata, ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Jatuhkanlah dirimu. Yesus sama sekali tidak menggubris apa yang dikatakan oleh iblis. Yesus berkata, ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak nuruti untuk membuktikan statusnya sebagai anak Allah. Yesus tidak masalah, iblis mau percaya, tidak percaya, no problem. Sampai yang ketiga, iblis menunjukkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, semua aku berikan kepadamu. Dan Yesus berkata, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus sujud menyembahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita ubah. Iman yang seperti ini saya katakan tidak sehat. Tidak sehat. Siapakah kita sehingga kita berhak untuk menuntut-nuntut Tuhan? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah ditolong Tuhan? Saya yakin semua kita pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur dengan semuanya itu. Bersabar dengan jawaban-jawaban doa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jangan selalu berkata, Tuhan tunjukkan, baru aku akan percaya. Tuhan buktikan, baru aku akan setia. Kembali lagi, gak beda dengan yang pertama tadi. Pada kenyataannya sudah melihat pun, sudah mengalami pun, banyak juga yang tidak percaya. Nah, harapan saya kita jadi model yang ketiga nih. Bukan seperti orang Israel, bukan seperti Rasul Thomas. Yang ketiga yaitu percaya walaupun tidak melihat. Tuhan Yesus akhirnya secara khusus menunjukkan kepada Rasul Thomas, ini tanganku. Ya. Nah, coba kita lihat sama-sama ayatnya. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Ini doa harapan saya, kita menjadi bagian kelompok orang yang ketiga, yang walaupun tidak melihat, namun percaya. Dan firman Tuhan menjanjikan, kitalah orang-orang yang berbahagia. Jadi mari, di balik penantian kita akan jawaban-jawaban doa, Tuhan sedang melatih iman kita untuk percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Tidak tertipu dengan semua kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar hari-hari ini, yang bisa melemahkan iman kita, membuat kita menjadi khawatir. Ya, percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman, bapak orang percaya? Karena dia percaya, walaupun Tuhan perintahkan pergi ke negeri yang dia belum tahu kemana dia pergi, dia taat. Itu namanya percaya. Percaya kita harus dibarengi dengan ketaatan, dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tidak berhenti di situ ketika Tuhan minta
anaknya yang tunggal untuk dikorbankan, yaitu Ishak. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 22, dia mendapatkan perintah Tuhan itu dan dia bangun pagi-pagi dan dia berangkat bawa Ishak, bawa kayu, bawa api. Abraham tidak berdebat dulu dengan Tuhan. Seolah-olah dia berkata, Tuhan, aku sudah menantikan anak ini 25 tahun lamanya, sekarang kau minta. Sama sekali tidak ada kalimat itu. Abraham berangkat, dan disitulah untuk pertama kalinya Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Pada waktu Ishak bertanya, Bapak, ini ada api, ada kayu, di manakah anak domba untuk kita persembahkan? Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Luar biasa. Padahal belum ada itu anak domba. Abraham betul-betul dia berangkat dengan motivasi, aku mau taat. Apa yang Tuhan minta aku akan berikan. Tapi Abraham berani berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Dan bahkan ketika dia berkata kepada bujangnya untuk menunggu di tempat, dia harus berhenti, dan Abraham berangkat bersama dengan anaknya ke Gunung Moria. Abraham berkata, kami akan pergi sembahyang dan nanti kami akan kembali kepadamu. Kami, harusnya kan kami akan pergi sembahyang, artinya Abraham dan Ishak dan saya akan kembali karena Ishak sudah dikorbankan. Tetapi luar biasa iman Abraham. Kami pergi dan kami akan kembali. Artinya Abraham yakin Tuhan pasti menyediakan, Tuhan memberi kehidupan buat anaknya. Walaupun aku persembahkan anakku, Tuhan sanggup bangkitkan dia dari kematian. Sampai di level seperti itu. Ini iman yang luar biasa. Saya berdoa kita jadi bagian yang ketiga. Hari ini mungkin kita belum melihat jawaban doa-doa mujizat yang kita harapkan. Tetap percaya, karena disitulah justru kita jadi orang yang berbahagia. Tetap memuji Tuhan, tetap setia, karena Tuhan pasti buat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Tuhan itu tahu akhir segala sesuatu sejak dari awalnya. Tetap berserah dan yakin Tuhan tidak pernah merancang yang buruk bagi kita semua, tapi rancangannya damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar kami bukan seperti golongan yang pertama yang sudah berkali-kali lihat mujizat, tapi masih selalu bersungut-sungut, mengeluh dan tidak percaya. Atau yang kedua yang suka menuntut Tuhan untuk mengalami, melihat dulu mujizat Tuhan baru mau percaya. Tapi harapan kami masuk dalam kelompok yang ketiga. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya Engkau Tuhan Sang Pembuat keajaiban dalam hidup kami. Dan ketika kami percaya, maka kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami yakin penyertaan Tuhan sempurna, Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Kau tidak pernah biarkan pencobaan yang kami alami melampaui kekuatan kami. Kau pasti sediakan jalan keluar, sehingga kami pasti cakap untuk menanggungnya. Terima kasih Bapa, memberkati semua teman-teman dalam program Bread of Life ini, Jemaat GKMI Kenari, memberkati pekerjaan mereka, usaha, studi putra-putri, cucu mereka, semuanya Tuhan. Pelayanan kami semua diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dalam takut akan Tuhan, sepanjang hari ini, pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.